Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada mata kuliah digital dan mikroprosesor. Untuk pertemuan dua hari ini, saya akan menjelaskan tentang elektronika analog dan penerapannya. Oke, langsung saja. Jadi teman-teman, dalam elektronika analog dan penerapan ini itu kita mengenal ada dua komponen, yaitu komponen pasif dan aktif. Di mana komponen pasif adalah komponen elektronika yang dalam pengoperasiannya tidak memerlukan sumber tegangan atau sumber arus tersendiri. Contohnya yang pertama yaitu resistor. Ini sering disebut dengan weerstand, pelawan atau penghambat, yaitu suatu komponen yang dapat menghambat gerak lajunya arus listrik atau membatasi jumlah arus yang mengalir dalam satu rangkaian. Atau disingkat dengan huruf R, satuannya adalah ohm. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan resistor. Jadi, ini digunakan jadi dia untuk penahan. Jadi, ketika teman-teman nanti mempraktekkan ini di Arduino menggunakan lampu LED, maka ini sangat berperan sekali supaya lampu LED-nya tidak atau dioda LED-nya tidak cepat putus karena ditahan arusnya oleh resistor. Jenis resistor itu ada dua, yaitu biasa sama berubah. Untuk biasa ini penjelasannya adalah sebagai berikut. Jadi teman-teman nanti bisa baca, sedangkan resistor berubah juga teman-teman bisa baca. Nah, ini resistor berubah itu contohnya adalah potensiometer. Jadi ini biasanya digunakan untuk membesarkan dan mengecilkan volume. Contohnya adalah pada radio, amplifier, atau TV yang masih manual, ini pasti digunakan. Ini adalah jenis resistor. Yang kedua yaitu trim pot. Ini nilai resistannya dapat diubah-ubah. Nah, ini. Terus ada resistor NTC dan BTS. NTC dan BTS. Penjelasannya adalah ini. Ada lagi LDR, Light Dependent Resistor. Ini berubah hambatannya karena pengaruh cahaya. Jadi ini sangat dipengaruhi oleh cahaya. Biasanya digunakan untuk sensor ketika lampu itu di rumah kita otomatis akan mati ketika ketemu dengan sensor LDR ini. Nah, jadi sistemnya adalah kalau ada sinar matahari maka lampu itu akan mati dengan otomatis. Nah, ini digunakan pada penerapan di rumah kita, yaitu light dependent resistor. Gelang warna resistor itu ada 4 gelang warna. Gelang warna. Gelang pertama dan kedua menunjukkan angka, gelang ketiga adalah faktor pelibatan, sedangkan gelang 4 menunjukkan toleransi resistannya. Contohnya seperti ini. Nah, ini teman-teman ya. Jadi kalau coklat itu 1, merah 2, jingga 3, kuning hitam 0, coklat, merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, abu-abu, putih, emas, perak, polos. Kalau saya itu gampangannya gini, kalau mengingat hijau mejiku hibi viapu. Nah, saya biasanya gitu. Jadi hitam, hijau, coklat, merah, hijau meo. Oh, itu oren atau jingga. Hijau meoku, hibi, itu ungu atau violet. Abu-abu, putih. Nah, ini gampangannya gitu. Hijau meoku, hibi, viabu. Kalau saya ingat dulu gitu zaman SMP. Jadi teringat sampai sekarang cara menghafalkannya. Jadi hi-nya itu 0, co-nya 1, me-nya 2, hijau meo, orange atau jingga 3. Nah, ini ingatannya gitu, teman-teman ya. Lalu yang kedua itu kapasitor. Sering disebut kondensator. Suatu peralatan listrik umumnya dua konduktor yang dipisahkan oleh isolator dan media elektrik. Ini dapat menyimpan energi di dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. Satuannya adalah farad, ditemukan oleh Michael Faraday. Simbol kapasitor adalah sebagai berikut. Nah, ini. Jenis kapasitor itu ada 3, yaitu elektrolit,
kertas sama keramik. Ini digunakan untuk digunakan pada rangkaian elektronik yang berbeda-beda. Biasanya ini untuk kapasitor ini digunakan untuk trafo. Trafo yang digunakan untuk ngecas aki, ngecas HP ini pasti ada kapasitornya. Lalu induktor. Ini termasuk komponen elektronik pasif yang dapat menghasilkan tegangan listrik berbanding lurus dengan perubahan sesaat dari listrik melaluinya. Contohnya seperti ini. Jadi prinsip dasarnya adalah seperti ini. Lalu berikutnya yaitu flux magnetik. Nah, ini yang paling penting. Nah, ini adalah dioda. Dioda itu merupakan semikonduktor yang hanya dapat menghantar arus listrik pada satu arus saja. Lalu ada dioda Zener. Zener ini membatasi tegangan lebih besar dari 12 volt atau menjadi 12 volt. Jadi ini biasanya digunakan untuk di trafo itu kan tegangan itu bisa naik turun. Nah, dengan dioda Zener ini tegangan itu dibatasi hanya sampai 12 volt. Ini sering dipakai untuk tukang cas aki. Simbolnya gini. Ada dioda LED. Ini yang bisa memancarkan cahaya atau lampu indikator. Nah, ini nanti kalau praktikum ini pasti kita pakai untuk menyalakan lampu. Nah, simbol LED kayak gini. Contoh keseluruhan dioda itu kayak gini. Normal, bridge, Zener, dioda LED, dioda foto atau foto dioda, lalu laser, ventraktor, tunnel, terus Schottky yang sering dipakai oleh orang-orang itu di sini. Ini sering, ini juga sering. Ini biasanya untuk lampu indikator. Kita tahu bahwa peralatan itu nyala atau tidak itu ya dioda LED ini. Foto dioda ini biasanya digunakan pada lampu yang otomatis tadi itu. Nah, itu. Lalu trafo. Nah, trafo itu jadi minggu lalu sudah saya jelaskan sedikit bahwa trafo itu mengubah rangkaian yang dari arus listrik AC menjadi DC. Prosesnya sudah di minggu lalu. Nah, ini simbolnya. Lalu relay. Relay ini sebagai saklar atau switch. Jadi jika arusnya melalui lilitan. Jadi maksudnya gini, relay itu biasanya kalau di mobil digunakan untuk di lampu atau di rangkaian semua mobil itu biasanya disambungkan ke relay dulu. Apa maksudnya? Jadi biar rangkaian itu tidak langsung ketemu atau berhubungan langsung dengan aki. Ketika aki itu terdapat permasalahan atau korsleting. Jadi relay ini berperan untuk switch. Jadi ketika ada korsleting maka dia akan memutus arusnya. Nah, ini digunakan biasanya di lampu pada mobil pasti ada relaynya. Jadi kotak. Nah, ini relay. Ini dipakai. Ini kalau di komponen rumah itu biasanya dipakai pada pompa air relay ini. Jadi dia untuk otomatisnya pompa air itu ya pakai relay ini. Nah, lalu ada komponen aktif adalah komponen elektronika yang dalam memerlukan sumber arus atau sumber tegangan tersendiri, yaitu transistor. Nah, ini ada dua jenis bipolar atau unipolar. Nah, ini transistor. Jadi dia memerlukan arus. Gunanya untuk apa? Stabilisasi tegangan. Jadi tegangan itu kan ada yang tegangan itu ada yang kejut gini, ada yang bisa stabil. Nah, kalau listrik di perkotaan mungkin tegangan itu pasti stabil, tapi ketika listrik itu di rumah maka ini akan berbeda karena di pedesaan itu yang pakai genset maka tegangan itu bisa naik turun. Nah, inilah yang menjadi penstabilnya adalah transistor ini. Lalu tristor, silikon control receiver dan banyak digunakan sebagai saklar elektronik. Nah, ini saklarnya elektronik. Nah, ini tristor. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.